Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu, Allah tidak menjadikan lirajulin, bagi seseorang, min qalbaini, dua hati, fi jawfihi, di dalam rongga badannya. Wa ma ja'ala azwajakum, dan Allah tidak menjadikan istri-istri kalian, allai, yang mana istri-istri itu, tudahiruna minhunna, yang kalian melakukan zihar kepada istri-istri tersebut, ummahatikum, Allah jadikan sebagai ibu-ibu kalian. Wa ma ja'ala ad'iyaakum, Allah tidak menjadikan anak-anak angkat kalian, orang-orang yang kalian daku sebagai anak, abna'akum, sebagai anak yang asli. Dzalikum, yang semua itu, qaulukum, adalah kata-kata kalian, bi afwahikum, yang sumbernya hanyalah mulut-mulut kalian. Wallahu, dan Allah, yaqulu, mengucapkan, memutuskan, al-haqqa, yang benar. Wa huwa, dan Allah, yahdi, menunjukkan, as-sabila, jalan yang lurus. Jadi di sini banyak sekali hal-hal yang diterangkan oleh para ulama, yang mana kesimpulannya yang pertama, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi, setiap manusia itu hatinya hanya satu saja. Tidak ada manusia yang punya hati dua, tidak ada. Ini untuk menolak pemahamannya sebagian orang munafik yang mengatakan kami ini punya dua hati. Hati yang untuk beriman dan hati yang untuk kafir. Maka ditolak, antara iman dan kafir tidak mungkin berkumpul dalam satu hati, dan gak mungkin hati itu dua. Atau untuk menolak pendapatnya sebagian orang Quraisy yang mereka mengaku, sebagian dari mereka ada yang mengaku bahwa punya dua hati yang lebih kuat, lebih faham, lebih bisa menguasai keadaan, melebihi hatinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini pernah ikut perang Badar, yang aku punya dua hati yang luas tadi. Perang Badar, kemudian waktu kalah lari. Sandalnya satu dipakai di kaki, satunya dipakai di tangannya. Saking takutnya itu, satunya di kaki, satu di tangan, sambil teriak-teriak, sandalku mana, sandalku mana, sandalku mana. Maka teman-temannya bilang, loh, itu sandalmu di tanganmu. Saya nggak tahu. Maka semua orang paham, kalau memang dia punya dua hati yang luas, tentu dia nggak akan lupa sandal itu ada di tangannya. Jadi itu asbabun nuzul dari ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Kemudian para ulama mengambil kesimpulan, karena hati ini hanya satu, gunakanlah untuk mencintai yang maha satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ini hanya satu, gunakan untuk mencintai yang maha satu. Siapa? Allah. Hanya cinta kepada Allah. Dan cinta kepada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, baik itu amalan maupun orang-orang. Kalau cinta kepada Allah itu satu, nggak boleh digandakan. Kalau cinta kepada Allah digandakan, jadi syirik.
Tapi kalau cinta kepada yang dicintai oleh Allah, itu bisa banyak. Karena memang yang dicintai Allah juga bukan satu. Nabi ada 124.313 Rasul. Semuanya harus kita cintai semua. Bukan karena hati cuma satu, cinta Nabi satu. Yang lain kita benci semua. Tidak. Para sahabat, para aulia, ulama-ulama yang lurus. Begitu juga amalan-amalan. Amalan dicintai Allah bukan satu. Amalan yang dicintai Allah banyak. Semua yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Maka harus kita cintai semua amalan tanpa membeda-bedakan. Kalaupun tidak ditakdirkan untuk bisa mengamalkan perkara itu, minimal kita mencintai perkara itu dan niat untuk mengamalkannya. Jangan sampai di dalam hati ada rasa tidak suka kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena itu akan menghancurkan nasibnya seorang di dunia dan di akhirat. Dzalika bi annahum ittaba'u ma ashatallah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Jadi membenci amal ini bisa menghilangkan amalan-amalan kita yang sudah kita berbuat. Maka kita ini perlu merenung. Amalan kita nggak hilang aja dikit. Apalagi kalau hilang, jadi habis nggak tersisa. Kita nggak dicampur maksiat saja, taatnya dikit. Apalagi dicampur maksiat. Nggak dicampur ghibah, sudah dikit baca Qur'annya. Sehari 1 juz nggak genep. Tambah ghibah pula, yang tinggal cuma 5 ayat tuh terbang pula ke tempat yang lain. Maka jangan sampai ada ketidaksukaan kepada amal-amal yang dicintai oleh Allah. Walaupun kita tidak bisa mengamalkannya. Karena tidak mengamalkan dengan tidak mencintai ini beda. Orang tidak sholat, dosa besar. Tapi orang membenci sholat, itu kafir. Orang tidak membayarkan zakat, dosa besar. Tapi kalau membenci zakat, mengingkari, meremehkan kewajiban zakat, bukan dosa lagi, jadi kafir. Maka gunakan hati yang satu untuk mencintai yang maha satu dan mencintai semua perkara-perkara yang dicintainya. Dan jangan sampai dalam hati kita ada cinta kepada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, baik itu perbuatan maupun orang-orang. Fa innallaha aduwwun lil kafirin. Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang kafir. Orang-orang kafir itu aduwullah, musuhnya Allah. Maka kalau pengen cinta kepada Allah, jangan cinta kepada orang kafir. Baik orang kafir siapa saja. Bukan hanya Qarun, Haman, Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal. Bukan orang kafir yang sekarang. Yang jadi pemain bola. Yang jadi artis, yang jadi presiden, yang jadi DPR, yang jadi siapa saja. Ataupun yang melarat pun juga nggak boleh dicintai. Yang melas pun juga nggak boleh dicintai. Dikasihani, tidak boleh dicintai. Tidak akan berkumpul cinta kepada Allah dan cinta kepada musuhnya Allah dalam hati yang sama. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya. Kalau memang mereka itu iman kepada Allah, iman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka tidak mungkin menjadikan orang kafir sebagai kekasih-kekasih mereka. Maka menjadikan orang kafir sebagai kasih ini tanda-tanda iman lemah. Dan kalau sudah terkesan dengan orang kafir, ya almar'u ma'a man ahabba. Mungkin badannya di pondok, tapi hatinya di Korea. Ikut opa-opa. Atau di Jepang ikut manga-manga. Mangap saja. Nah, ini bahaya ini. Jangan sampai begitu. Jadi nanti kita ini enaknya nggak dapat, dosanya dapat. Semoga Allah lindungi kita semua. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudhahiruna minhunna ummahatikum. Allah enggak menjadikan istri-istri yang didihar itu sebagai ibu. Sebagaimana dijelaskan detailnya dalam kitab-kitab fikih bab zihar. Ketika seorang mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi. Ini enggak bisa, ini apa? Belum sampai babnya apa? Sudah sampai lupa atau babnya dibuang? Ya memang mungkin ya kata-kata dihar ini tidak berlaku ya di Indonesia itu. Karena tidak ada orang itu cara mentalak dengan anti alayya ka dhahri ummi itu tidak ada. Cuman bukan berarti tidak ada kemudian tidak dipelajari. Karena dalam materinya ada. Perkara itu kalau sudah ada pada materinya, walaupun mungkin sekarang belum ada, ya tetap harus tahu. Kalau nggak tahu, jadi salah. Karena tidak menunaikan kewajiban. Padahal thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu yang fardu ain, itu hukumnya wajib. Yang fardu kifayah juga wajib bagi yang ada kelonggaran. Lah santri itu sudah ada kelonggaran. Sampai pondok kok nggak ngaji. Dosa apa enggak? Atau berpahala enggak ngaji itu? Ya, mungkin ada pemahaman baru, enggak ngaji itu tahu berpahala. Tambah lagi rokok tahu berpahala gitu, bagus juga. La ilaha illallah. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudhahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Allah tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak asri. Makanya dari kelas 1 sudah ada pelajaran ibtalut tabanni, pembatalan hukum anak angkat. Di zaman dulu banyak sekali orang-orang itu yang dijadikan anak angkat dan namanya ya dinisbatkan kepada bapak angkatnya itu. Yang terkenal siapa? Sayyidina Zaid, itu yang di kelas 1 memang Sayyidina Zaid itu di kelas 1. Nanti ke kelasnya lebih tinggi harus tambah itu. Al-Miqdad bin Amr. Ya, tapi lebih terkenal dengan Al-Miqdad bin Al-Aswad karena dah dijadikan anak angkat oleh Al-Aswad. Al-Aswad ini salah satu tokoh Quraisy yang sering mengganggu Nabi, menyakiti Nabi. Nah, dia dihukum oleh Allah ketika di perjalanan terkena angin yang sangat panas, teman-temannya mati, badannya terbakar, jadilah dia aswad betulan. Dhahiran wa batinan fit dunya wal ukhra. Al-Miqdad bin Al-Aswad. Kemudian ada Salim Maula Abi Hudzaifah. Dulu sebelum ibtalut tabanni dia dikatakan Salim bin Abi Hudzaifah. Termasuk sahabat yang paling ahli dalam urusan Quran. Ni'ma hamilul Quran Salim. Sebaik-baik yang menghafalkan Quran, memahami Al-Quran di antaranya adalah Salim ini. Jadi dulu juga dinisbatkan kepada selain ayahnya. Ibtalut tabanni, pembatalan anak angkat.
Sehingga semua yang berkaitan dengan anak angkat itu tidak ada dalam syariat. Tidak ada hak waris, tidak jadi mahram, kemudian mantan istrinya tidak boleh dinikahi dan sebagainya. Wa ma ja'ala adiyakum abnaakum dzalikum qaulukum bi afwahikum. Semua yang di atas tadi hanyalah omong kosong yang tidak ada buktinya, tidak ada dasarnya. Sebagian ulama dalam tafsir mengatakan setiap kata-kata kok dinisbatkan kepada mulut di Al-Quran itu artinya kata-kata yang tidak benar. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak ada dalam hati-hati mereka. Maka dzalikum qaulukum bi afwahikum. Itu adalah kata-kata yang sumbernya hanya mulut saja. Tidak ada dasarnya dalam kitabullah, tidak ada dasarnya dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dasarnya dalam ijma'nya ulama, tidak ada dasarnya dalam qiyas. Karena dalil itu minimal 4. Ya, kitabullah, sunnah Nabi, ijma' qiyas. Orang-orang yang mengatakan mana dalilnya, mana hadisnya, hanya fokus pada hadis, tidak memahami selain hadis itu sebagai dalil, memang dia sebenarnya dalil itu apa belum tahu. Wallahu yaqulul haqq. Allah berfirman dengan yang benar, memutuskan yang benar. Wa huwa yahdis sabil. Allah lah yang memberi hidayah. Walaupun tahu benar, kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, maka enggak bisa mengerjakannya. Tahu ke masjid bagus, tapi kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, nempel masjid pun terlambat. Sudah tambah gede, tambah mundur sholatnya. Ini di sini yang ustadz hanya satu ini, mutakharrij. Ustadz betul, yang lain-lain la ilaha illallah. Semoga Allah beri hidayah kepada kita semua. Maka sholatnya yang serius, minta hidayah untuk diri kita dan umat seluruh alam. Salatullah